Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi bab 7, melanjutkan pada pembelajaran sebelumnya. Kita sudah membaca mengenai Quran surat Al-Furqan dan juga Quran surat Al-Isra. Kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Alhamdulillah, semoga doa kita dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, yuk kita simak video pembahasan mengenai pesan-pesan yang ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan juga Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sehingga di dalam Al-Quran, di pedoman hidup manusia, terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyuruh untuk memperhatikan akhlak kita, terkhusus pada Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Al-Isra ayat 27 yang membahas tentang sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sesuai apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada setiap manusia. Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. Kita akan masuk dalam pembahasan mengenai pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Ketika pendapat kalian dipatahin oleh orang lain, gimana nih perasaannya? Kalau kalian malah terdorong untuk belajar lagi, nah, wah, kalian sangat hebat. Kalau kalian merasa pendapat kalian paling benar sedunia, yuk dengerin ibu. Ibu yakin kalian pasti akan merasa bangga pas kalian baru belajar sesuatu. Ya gimana enggak kan, kalian baru mendapatkan ilmu baru dan merasa bahwa kalian bisa mengalahkan teman-teman kalian yang jauh di belakang. Tapi hal ini malah menutup kenyataan bahwa kita itu memang tidak tahu apa-apa sebenarnya, dan pada akhirnya kita akan memiliki sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat sombong. Nah, siapa sih yang bisa terkena sifat sombong ini? Nah, kita mempunyai potensi untuk memiliki sifat ini. Sekarang permasalahannya, bagaimana sih untuk terhindar dari sikap sombong ini? Jawabannya yaitu rendah hati. Rendah hati itu tidak menilai diri kita lebih baik dari orang lain, lalu memelihara pergaulan tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain, dan tidak pula merendahkan orang lain. Nah, kita bisa mengambil ilmu padi, seperti semakin berisi semakin menunduk. Itu artinya
Apabila manusia telah memiliki hal yang lebih dari orang lain, contohnya memiliki wawasan yang luas atau sebagainya yang tadi ya, kita harus memiliki sikap rendah hati, tawadu, bukan malah sombong. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan mengenai pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Pergi ke tempat belanja, niatnya sih beli sendal satu, tapi malah kepleset beli satu outfit. Sampai tuh dari atas sampai bawah tuh kebeli. Nah, seperti ini masalah milenial sekarang, membeli banyak barang tapi enggak dipakai. Sampai tuh lemari penuh sama barang-barang yang intinya enggak butuh-butuh banget, tapi mau dikasih pun rasanya berat sekali. Malah kita akan terjebak dengan sikap boros. Sekarang masalahnya gimana sih agar terhindar dari sifat tercela itu? Jawabannya adalah hidup hemat dan sederhana. Nah, pengertiannya yaitu hidup sederhana berarti hidup yang tidak berlebihan dan membiasakan diri untuk hemat serta cermat dan memperhitungkan baik dan buruk ketika menggunakan sesuatu, bukan berdasarkan keinginan tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Saat ini lebih dikenal dengan konsep minimalis, di mana kita merasa cukup dan enggak buang-buang uang, dan membeli barang yang memang bermanfaat, enggak kayak tadi memakai pakaian yang enggak sampai 70% yang ada di lemari dan sisanya ada di rak yang paling bawah. Alhamdulillah, kita sudah menyimak video pembelajaran mengenai materi pada hari ini. Nah, kesimpulan dalam pembelajaran kali ini yaitu mengajak kita untuk mengamalkan sifat rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Itu sangat bermanfaat bagi sosial kita ataupun bagi diri kita sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengamalkannya itu? Nah, dengan cara yang sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan berbanyak tersenyum, dengan hal-hal yang sederhana. Yang kedua, rajin menabung. Dan yang ketiga, memilah-memilih mana sih barang yang diperlukan dan mana yang tidak. Tidak harus semuanya dibawa, tetapi pilih yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Nah, Ibu cukupkan sekian pembahasan kali ini, materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.